Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khomisil Fatatil Akilah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Akidah Akhlak di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, saya sebagai pendidik tetap bersemangat dan berinovasi dalam memberikan pembelajaran, khususnya pelajaran akidah akhlak. Hal ini dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didik dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Bersamaan dengan video ini, saya menyajikan video praktik pembelajaran pada mata pelajaran akidah akhlak dengan materi sikap sabar dan tabah dari kisah Bilal bin Rabah. Semoga video ini memberikan manfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya kita membaca doa bersama-sama. Untuk kapten hari ini siapa? Iza. Silakan pimpin doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, untuk selanjutnya Bu Guru akan absen untuk hari ini. Siapa yang tidak hadir? Azam kenapa? Sakit ya, kita doakan bersama. Mudah-mudahan Azam ya diberikan kesehatan, kesembuhan seperti sedia kala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, sebelum masuk materi selanjutnya, Bu Guru akan bertanya, siapa yang masih ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Macam-macam sikap sabar dan tabah ya. Siapa yang masih ingat apa saja macam-macam sikap sabar? Ya, silakan Dafa. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam beribadah, sabar dalam meninggalkan maksiat. Oke, bagus. Ya, hari ini kita akan belajar kembali ya pelajaran akidah akhlak, melanjutkan materi minggu lalu. Tapi sebelumnya Bu Guru akan menyampaikan kompetensi dasar ya, tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Nanti diharapkan kalian bisa menyebutkan makna sikap sabar dan tabah dari kisah Bilal bin Rabah. Lalu juga kalian bisa menjelaskan pentingnya materi sabar dan tabah dari kisah Bilal bin Rabah ya. Bisa memaparkan manfaat dari sikap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan melalui kisah Bilal bin Rabah ya. Lalu apakah penting mempelajari ini? Ya, mempelajari materi ini adalah sesuatu yang sangat penting kita ketahui ya, karena sikap sabar dan tabah merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap muslim ya, dan memiliki keutamaan yang sangat luar biasa ya. Lalu Bu Guru juga akan menyampaikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran hari ini ya. Nanti Bu Yus
dari video yang Bu Guru tayangkan. Setelah itu nanti Bu Yusi juga ada PowerPoint ya terkait pembahasan materi yang akan dijelaskan pada hari ini. Lalu karena kita menggunakan metode lecture discussion, nanti seperti biasa Bu Guru akan bagi kalian menjadi 3 kelompok untuk berdiskusi ya. Nanti perwakilan 1 orang dari setiap kelompoknya akan memaparkan hasil diskusinya di depan kelas ya. Lalu setelah itu kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Bu Yusi juga akan memberikan penugasan sebagai bahan evaluasi ya. Apakah kalian memahami untuk pembahasan hari ini? Setelah itu ditutup salam dan doa ya. Sebelum memasuki pembelajaran selanjutnya, kita baca Bismillah bersama-sama. Oke ya, agar lebih semangat ya, Bu Guru mengajak kalian ya untuk ikut serta dalam pembelajaran ini dengan penuh aktif, semangat ya untuk hari ini agar mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat ya. Bu Guru akan ajak ice breaking dulu ya. Sebelumnya tepuk semangat. Semangat. Agar lebih semangat semuanya coba berdiri. Bu Yusi minta semuanya berdiri ya. Gina juga berdiri ya. Bu Yusi ada, karena kita materinya tentang sikap sabar, Bu Yusi punya tepuk sabar ya. Nanti kalian ikutin ya. Perhatikan. Tepuk sabar. Jaga hati, jaga lisan, jaga sikap karena Allah. Yes, ya. Coba kalian tunjukkan dengan penuh semangat. Ulangi. Tepuk sabar. Jaga hati, jaga lisan, jaga sikap karena Allah. Yes, sekali lagi ya. Penuh semangat. 1, 2, 3. Tepuk sabar. Jaga hati, jaga lisan, jaga sikap karena Allah. Yes. Oke, boleh duduk dan tepuk tangan untuk semuanya ya. Mudah-mudahan semangat kita terus berlanjut sampai di akhir pembelajaran ya. Oke. Ya. Perhatikan. Kita masuk ke pelajaran akidah akhlak kelas 4. Perhatikan semuanya. Nanti di akhir video kalian bisa menanggapi ya tentang tayangan video tersebut. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Bilal bin Rabah, muadzin pertama di zaman Rasulullah. Bilal bin Rabah adalah budak milik Umayyah bin Khalaf, seorang pemuka kaum kafir Quraisy. Ketika Umayyah mendengar bahwa budaknya masuk Islam, ia marah dan menyiksa Bilal. Abu Bakar yang melihat Bilal disiksa merasa iba, lalu ia membeli dan memerdekakannya. Bilal bin Rabah berperan penting dalam sejarah Islam sebagai muadzin pertama yang dipilih langsung oleh Rasulullah SAW. Namanya Bilal bin Rabah. Ia lahir dari rahim seorang ibu bernama Hamamah 43 tahun sebelum Hijriah di daerah As-Sarrah. Sedangkan ayahnya bernama Rabah. Hamamah adalah budak wanita berkulit hitam. Bilal tumbuh besar di kota Ummul Qura, sebuah daerah di Mekah sebagai budak keluarga Abu Dar, mengikuti ibunya. Namun ketika majikannya meninggal, mereka mewariskan Bilal kepada Umayyah bin Khalaf dari Bani Jum'ah. Majikan baru Bilal ini merupakan salah satu pemuka kaum kafir Quraisy. Suatu kali secara tidak sengaja, Bilal mendengar percakapan Umayyah dengan para tamunya tentang Nabi Muhammad SAW. Mereka sedang merencanakan sesuatu untuknya. Katakan saja bahwa Muhammad itu gila. Tapi Muhammad tidak menangis terseduh-seduh atau berbisik-bisik layaknya orang gila. Dia normal seperti manusia biasa. Semua orang juga tahu itu. Kalau begitu, katakan bahwa Muhammad itu tukang sihir atau dukun. Lebih terdengar masuk akal.
tetapi dia tidak mengucapkan mantra-mantra atau mengeluarkan tali layaknya tukang sihir yang pernah kita temui. Mereka terus berpikir dan berpikir tentang julukan apa yang layak disematkan pada Rasulullah. Namun kemudian mereka menyerah. Apa boleh buat? Kita terpaksa menuduhnya begini-begitu agar orang-orang tidak mengikuti ajarannya dan tetap berpegang teguh pada ajaran nenek moyang kita. Aku yakin orang-orang lemah dan miskin itu mempercayai ucapan kita. Sulit sekali mencari kelemahan Muhammad. Dia terlalu sempurna sebagai seorang manusia. Semestinya Nabi terakhir tidak lahir dari kabilah Bani Hashim, tapi dari kabilah kita. Takdir memang tidak adil. Bilal penasaran dengan sosok yang sedang mereka bicarakan. Ia pun mencari tahu lebih banyak tentang Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang dibawa beliau. Ternyata ada beberapa orang yang dikenalnya telah masuk Islam. Pada suatu malam, Bilal melihat cahaya keimanan dari hati kecilnya. Mengapa hatiku lebih condong kepada Islam, walaupun aku belum mengenal ajaran baru itu? Apakah ini sebuah petunjuk dari Allah kepadaku? Lebih baik besok kutemui Rasulullah di rumahnya. Seperti yang direncanakan, keesokan harinya Bilal menemui Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Selamat datang kepada cahaya Islam dan iman. Wahai saudaraku Bilal, silakan engkau ikuti perkataanku setelah ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berita tentang keislaman Bilal tersebar sampai ke telinga Umayyah. Ia tak menyangka bahwa budaknya itu akan mengkhianati dirinya seperti ini. Apa? Berani-beraninya dia. Aku mendengar berita ini dari budakku kemarin. Budakmu itu sungguh tak tahu malu. Lihat saja, akan aku beri pelajaran nanti. Umayyah tidak main-main dengan perkataannya. Benar saja, ia menyiksa Bilal sejak hari itu. Aku masih menikmati penderitaannya. Itulah akibat dari orang yang melanggar perintahku. Sebelum habis kesabaranku, katakan sekali saja hal baik tentang Tuhan berhala. Tidak, aku tidak mau mengatakannya. Baiklah kalau engkau menolak, tuanku akan menyiksamu lebih kejam dari ini. Sore harinya, Bilal diseret ke Romdo, sebuah tempat yang permukaan tanahnya rata dan berpasir panas. Jika ada orang yang melemparkan daging di sana, pastilah matang sempurna. Para algojo itu meletakkan batu besar di atas dada Bilal, menghimpitnya sampai sesak. Namun hal tersebut tidak menggoyahkan keimanan Bilal. Ia terus menyebut asma Allah semampunya. Bilal terus disiksa sepanjang hari tanpa diberi makan dan minum. Bilal tampak menikmati penyiksaan yang dilakukan para algojo majikannya. Ia tahu bahwa pembelaan ini dilakukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia terus berkata bahwa Tuhan itu satu. Ahad, Ahad, Ahad. Saat malam tiba, para algojo merasa kasihan dan lelah menghadapi Bilal yang keras kepala. Sedangkan Umayyah memperhatikan mereka dari kejauhan. Besok katakan yang baik-baik tentang Tuhan berhala. Setelah itu kami akan melepaskanmu. Memangnya engkau tidak lelah seperti ini? Kami telah letih menyiksamu, seolah-olah kami yang sedang tersiksa. Bilal tetap kukuh pada pendiriannya, tidak mau meninggalkan Islam. Umayyah yang melihat penolakan Bilal berjalan mendekatinya. Dasar budak celaka. Aku ingin peristiwa ini disaksikan oleh para budak yang melawan perintah majikannya. Kejadian yang sama berulang di hari berikutnya. Terkadang Umayyah sangat kesal terhadap Bilal sampai menyuruh anak-anak untuk menyeret Bilal keliling perbukitan dan jalanan Mekah. Sepanjang perjalanan, bibir Bilal terus menggemakan asma Allah. Orang-orang yang melihat Bilal merasa kasihan, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu muncullah sekelompok penipu mendekati Umayyah. Hei Umayyah, bukankah Bilal itu anak buah kita? Pasti dia tidak ingin karena keislamannya itu nama kabilah kita jadi ejekan dan cemoohan kaum Quraisy. Bukankah begitu, wahai Bilal? Bilal menatap tajam orang yang berbicara dan semakin mengeraskan suaranya. Ahad, Ahad, Ahad.
Seperti hari-hari sebelumnya, Bilal dibawa ke Romdo untuk dipanggang. Orang-orang berdatangan untuk melihat seorang budak berkulit hitam yang disiksa tuannya. Mereka tidak tahu bahwa budak itu menikmati penyiksaan majikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat tubuhnya kuat dan tebal agar Bilal tidak merasakan sakit. Ahad, Ahad, Ahad. Suara apa itu? Sepertinya ada orang yang kesakitan. Abu Bakar yang mendengar rintihan Bilal bergegas mendekati kerumunan. Sudah berapa lama ini terjadi? Sejak budak itu menyatakan keislamannya, dia disiksa seperti ini. Tapi anehnya, dia kuat bertahan sampai sekarang. Budak memang seharusnya menuruti perintah majikan. Lagi pula, untuk apa dia masuk Islam jika akhirnya disiksa seperti ini? Abu Bakar sangat menyesal baru mengetahui penyiksaan Bilal hari ini. Harusnya aku lewat daerah ini sejak kemarin. Sungguh saudaraku Bilal yang malang. Abu Bakar mendekati Umayyah dan mencoba menawar Bilal. Oke, dari penayangan video pembelajaran tadi ya, kita dapat mengambil kesimpulan atau dapat menyimpulkan dari video tadi. Coba siapa yang mau mencoba menanggapi dari tayangan video tersebut? Saya Bu Guru. Oke, silakan Fatia. Bilal bin Rabah merupakan seseorang yang mulia karena dia memiliki perilaku sabar yang luar biasa ketika mempertahankan keimanannya padahal mendapatkan siksaan yang pedih. Oke, bagus sekali Fatia. Tepuk tangan untuk Fatia. Ya, ya. Nah, untuk selanjutnya Bu Guru minta kalian perhatikan kembali ada tayangan PowerPoint ya terkait materi hari ini ya. Mohon disimak ya. Nah, selanjutnya perhatikan PowerPoint di depan ya. Jadi kita masuk ke materi lanjutan minggu kemarin masih membahas tentang sikap sabar dan tabah dari kisah Bilal bin Rabah. Tetapi hari ini kita akan lebih detail membahas tentang manfaat sikap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan ya. Kita lihat. Masih ingatkah sabar dan tabah? Sabar itu apa? Tabah itu apa? Kita lihat. Sabar adalah kemampuan menahan diri ketika ada godaan. Sedangkan tabah adalah tahan menghadapi kondisi yang tidak disenangi ya, dengan ridho dan menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bisa kalian lihat gambar di depan. Di sini menunjukkan gambar apa ya? Iya ya, ini kondisi sedang banjir, apalagi di musim hujan sekarang ya. Oke, dari gambar tersebut, jika kita mengalami hal yang sama, apa yang harus dilakukan? Sabar dan tabah. Sabar dan tabah. Ada lagi apa yang harus dilakukan? Ya, bersikap sabar dan tabah, menerima semua adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti siapa? Seperti Bilal bin Rabah ya, yang senantiasa bersikap sabar dan tabah ya. Coba, siapakah Bilal bin Rabah? Ada yang masih ingat? Muazin pertama Rasul ya. Lalu Bilal bin Rabah juga orang yang pernah disiksa oleh tuannya ya. Nah, selanjutnya ini materi yang akan dibahas yaitu manfaat sikap sabar dan tabah. Apa saja sih manfaatnya? Bu, aku mau bersikap sabar, tapi manfaatnya apa? Yang pertama, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang yang sabar itu akan mendapatkan ketetapan atau kesudahan yang terbaik dari Allah. Bu, kok aku udah sabar kok nggak dapet-dapet? Kok aku udah sabar kok nggak beruntung-beruntung? Ya, janji Allah ketetapan yang terbaiknya itu setelahnya. Ya, setelahnya. Ini dibahas di Al-Quran ayat 22. Lalu dibahas juga orang yang bersabar mereka adalah orang-orang yang beruntung di
Dibahas juga Allah akan memberikan kabar gembira, ya, petunjuk, berkah dan rahmatnya atau kasih sayangnya. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, ya. Dan akan mendapatkan martabat yang tinggi di surga, ya. Luar biasa sekali, ya. Dari manfaat sikap sabar ini, mudah-mudahan kita semua bisa menanamkan sejak kecil dalam diri kita untuk senantiasa bersikap sabar, ya. Oke, sekian. Oke, dari materi yang sudah kalian lihat dan Bu Guru jelaskan, ada yang akan bertanya dari materi itu yang belum kalian pahami? Saya Bu Guru, apakah sabar ada batasannya? Oke, pertanyaan yang bagus dari Iza. Jadi katanya, apakah sabar itu ada batasannya? Ya, ingat, iman itu adalah sabar. Jadi hakikatnya sabar itu tidak ada batasannya, ya. Karena sehingga apa yang kita lakukan, ya, dapat dimaksimalkan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ketentuannya, ya. Ingat, ya, sabar itu hal yang utama agar kita dapat mendapatkan kebaikan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, ya. Oke, selanjutnya bisa dilihat di depan. Bu Yusi sudah mengkelompokkan kalian menjadi 3 kelompok, ya. Ada kelompok matahari, kelompok awan, dan kelompok bintang, ya. Yang Bu Yusi sebutkan, kalian langsung membuat bangkunya disesuaikan kelompokan, ya. Silakan. Kelompok matahari, Fayaza, Dafa, Rere, Livia, silakan mulai. Kelompok awan, Gina, Adara, Zohri, Hizani, dan kelompok bintang, Baldi, Fairu,
Ayo dilanjutkan ya. Iya bagus. Silakan diskusikan ya. Gimana kelompok bintang? Lagi sih? Ya saling bantu boleh. Itu aja, Bu. Oke, waktu diskusinya sudah selesai. Siap-siap, perwakilan dari tiap kelompok akan presentasi ke depan ya. Mohon dipersiapkan untuk jawaban yang terbaik. Dan kelompok yang lain silakan menanggapi dari jawaban teman kelompok. Oke, yang akan presentasi pertama yaitu dari kelompok bintang ya, yang sudah selesai duluan. Untuk kelompok bintang, siapa yang akan mewakili dari kelompoknya? Saya, Bu. Oke, Pak Iru silakan memaparkan, boleh di belakang. Ambil kertasnya, Nak. Saya dari kelompok bintang memaparkan hasil diskusi. Sabar saat melaksanakan sholat, sabar saat menjalankan puasa, sabar saat menuntut ilmu, sabar saat membantu orang tua. Oke, bagus. Tepuk tangan dong untuk kelompok bintang. Ya, gimana? Dari kelompok awan dan kelompok matahari, presentasi dari kelompok bintang sudah bagus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok bintang. Ya. Oke, untuk terakhir kita akan menyimpulkan materi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ya, Bu. Oke, silakan Baldi. Adapun manfaat bersikap sabar dan tabah diantaranya termasuk golongan orang-orang yang beruntung mendapatkan martabat yang tinggi di surga, hidup menjadi tentram dan bahagia. Oke, bagus sekali Baldi, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya, sebagai bahan evaluasi, kalian bisa lihat di depan tugas hari ini ya. Yang pertama, untuk penilaian sikap, Bu Yusi mengobservasi melalui penilaian sikap spiritual dan sikap sosial ya. Lalu untuk penilaian pengetahuannya, kalian silakan kerjakan latihan soal Google Form. Ini linknya ya, nanti Bu Guru akan share linknya di grup. Nanti kalian bisa kerjakan hari ini ya. Dan akses pengerjaannya sampai jam 4. Nanti kalau ada yang tidak dipahami boleh jam 7 ya. Dan untuk keterampilannya yaitu tadi pemaparan hasil diskusi tiap kelompok seperti itu ya. Selanjutnya nih bisa dilihat untuk pertemuan minggu depan adalah penilaian harian ya. Ulangan materinya tentang sikap sabar dan tabah dari kisah Bilal bin Rabah ya. Oke, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah.